Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana al-iman wal islam tariqan ilaihi sabila wa qama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalilan wa ba'athna ila sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman limakarimil akhlaqi wa rasulan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih khatimin liman sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita bisa merasakan kehidupan di dunia ini, bisa merasakan nikmatnya sebuah iman. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sangat mengharapkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan yang sesederhana ini, kita seringkali mendapatkan problematika-problematika yang ada di dalam kehidupan ini. Salah satu masalah atau isu yang populer di dalam kehidupan masyarakat adalah kesetaraan gender. Isu kesetaraan gender ini mulai populer di abad ke-20, di mana tujuan kesetaraan gender ini memiliki tujuan untuk mengharmoniskan antara martabat laki-laki dengan perempuan di dalam suatu keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Namun, apa yang terjadi bila mana kesetaraan gender itu masuk ke dalam ranah agama syariat Islam? Apa yang terjadi ketika kesetaraan gender itu masuk atau berkomentar terkait syariat yang dibawakan oleh ayat-ayat Al-Quran? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Islam sendiri sudah dibentuk sedemikian rupa, sedemikian sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat yang dibawakan oleh Al-Quran. Islam sendiri mengadopsi, Islam sendiri di dalamnya sudah ada kesetaraan gender. Jadi tidak mungkin Islam tidak mengajarkan kesetaraan gender di dalam agamanya. Karena pada hakikatnya Islam itu hadir untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Kita ambil contoh, di dalam suatu kitab atau bacaan saya pernah mendapatkan bahwasanya seorang perempuan itu dinisbatkan seperti seorang iblis. Kenapa? Karena perempuan atau Hawa, yakni istri Adam, itu bekerja sama dengan iblis untuk menjatuhkan Adam, untuk menyalahkan Adam, dan kesalahan tersebut itu berimbas kepada Adam yang diturunkan di muka bumi ini. Ada pula budaya dari kaum jahiliyah atau Yahudi, di mana kaum jahiliyah ini ketika mendapatkan seorang anak perempuan itu mereka membunuhnya, mengubur hidup bayi perempuan tersebut. Lalu datanglah agama Islam sebagai agama yang sangat tidak memiliki agama yang sangat sempurna, masuk untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi pada intinya Islam sendiri itu sudah memiliki kesetaraan gender di dalamnya. Jadi tidak perlu ada kesetaraan gender lain yang masuk mengusik agama Islam. Apalagi terkait syariat. Kita bisa lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Di situ diterangkan bahwasanya hak
waris seorang laki-laki itu mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian. Lalu bagaimana jika kesetaraan gender yang diadopsi oleh para tokoh barat atau para feminis muslim yang berpikiran ekstrim itu masuk ke ranah ayat tersebut? Mereka pasti akan menafsirkan ayat tersebut bahwasanya di dalam ayat tersebut itu hanya mementingkan kaum lelaki saja, hanya menguntungkan kaum lelaki saja. Hal tersebut pasti sangat merugikan kita. Bagaimana tidak? Al-Quran itu adalah kalam Allah, di mana tidak ada kecacatan di dalamnya. Pasti isinya adalah kebenaran. Bagaimana mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Quran memiliki kecacatan, sehingga ini perlu digarisbawahi. Mereka beranggapan bahwasanya hak wanita itu mendapatkan waris itu adalah bisa menjadi dua bagian. Dengan cara karena wanita itu sudah bekerja, sudah memenuhi tanggung jawab seperti kaum lelaki, maka mereka juga dapat hak untuk mendapatkan dua bagian sama seperti kaum lelaki. Ataupun kaum perempuan bisa mendapatkan hak waris dua bagian jika mereka dapat simpati atau empati dari orang lain. Maka analogi seperti ini kacau. Kenapa saya katakan kacau? Dikarenakan hak waris yang ada di dalam tersebut pada awal mulanya perempuan yang tidak memiliki jatah hak waris, lalu Islam turun dan ayat ini turun menjadikan wanita terangkat untuk mendapatkan hak waris. Tapi mengapa mereka berbicara bahwasanya mereka harus bisa juga mendapatkan dua, sedangkan laki-laki juga bisa mendapatkan satu? Ini sangat kacau. Yang pada hakikatnya ayat tersebut itu sudah mengangkat gender wanita itu sendiri, tetapi malah dirusak oleh mereka. Gus Baha pernah mengatakan di dalam tafsirnya, di dalam penafsirannya, bahwasanya dalam ayat Quran surat An-Nisa ini hak waris kaum lelaki atau perempuan itu didasarkan oleh jenis kelamin, bukan didasarkan oleh pekerjaan atau didasarkan oleh suatu empati atau simpati. Jika hak waris itu didasarkan oleh pekerjaan, maka jika kaum wanita tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan hak waris. Begitupun juga laki-laki. Ataupun jika hak waris didasarkan oleh simpati atau empati, maka untuk mendapatkan hak waris yang jauh lebih banyak, maka kita harus memiliki kecacatan dalam tubuh agar kita dapat menjadikan empati, agar orang-orang bersimpati kepada kita. Tentu itu hal yang salah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga menerangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 itu bahwasanya yang menjadikan hak waris laki-laki itu menjadi dua bagian adalah karena tanggung jawab laki-laki sebagai keluarga. Hak waris itu yang notabene laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin. Maka dari dalam tafsir tafsir As-Sa'idi juga berbicara bahwasanya yang menjadikan hak waris laki-laki menjadi dua bagian adalah karena laki-laki bekerja sesuai dengan tuntunan Allah sebagai kepala keluarga. Maka dengan demikian di dalam kesetaraan gender itu sendiri, Islam itu sendiri sudah menjadi bagian dari kesetaraan gender, di mana Islam sendiri hadir untuk membawakan kesetaraan gender, untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi tidak perlu adanya kesetaraan gender lagi yang merambah dalam agama syariat Islam. Kesetaraan gender itu sendiri bisa dapat berlaku hanya untuk hal-hal umum saja seperti pekerjaan ataupun sosial ataupun
di luar dari konteks agama itu sah-sah saja. Namun apabila kesetaraan gender itu masuk ke dalam ranah Islam, itu akan menjadi kacau balau. Seperti contohnya Aminah Wadud, seorang tokoh feminis muslim yang menyuarakan kesetaraan gender. Dia beranggapan bahwasanya kesetaraan gender itu hanya kesetaraan gender itu bagi kaum perempuan itu haknya sama di dalam mengimami sholat Jumat. Sedangkan di dalam Al-Quran itu sendiri tertulis jelas bahwasanya sholat Jumat itu hanya untuk bagi kaum laki-laki dan dilaksanakan kaum laki-laki dan dipimpin oleh kaum laki-laki, bukan untuk kaum perempuan. Tapi dia beranggapan bahwasanya seorang perempuan pun bisa bersolat Jumat dan bisa menjadi imam dari para lelaki untuk menjadi imam sholat. Justru ini analogi yang sangat kacau dan membuat dan bertentangan dengan syariat. Jadi pada intinya kesetaraan gender itu dalam ranah hal umum itu boleh saja, namun jika ia masuk ke dalam ranah agama Islam itu pasti akan bertentangan dengan syariat Islam, dan ini tidak harus ditolak dan harus tidak untuk dituruti karena itu sangat bertentangan dengan syariat agama Islam. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah pandang perspektif, ini hanya perspektif dari saya sebagai Al-Fakir, mohon dimaafkan ya. Kurang lebihnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.